Halo guys, balik lagi ke channel Krayon bersama gue Ogi ya. Sekarang bahasanya adalah ini, melawan rasa malas. Kalau dulu gue pernah bahas di video yang kaitan rasa malas dengan kreativitas. Kalau yang ini gue lebih gimana cara ngelawan rasa malas. Sebenarnya ini dari cerita mahasiswa gue sih. Jadi gue pernah punya mahasiswa ya. Dia performanya tiap semester tuh nggak bagus lah. Dia sadar kayaknya kalau dirinya malas. Terus suatu saat di ujian akhir semester dia bilang ke gue, bilangnya kayak gini nih, Mas, gue semester depan nggak akan begini lagi. Nah, kira-kira menurut teman-teman bisa nggak dia berubah? Jawabannya adalah nggak bisa. Semester depannya dia tetap begitu lagi. Karena memang ya rasa malas ini bahaya sih. Bahkan ada yang bilang kan laziness is the mother of all evil. Jadi ibu dari kejahatan tuh ya rasa malas. Kalau lo malas belajar tapi mau nilai bagus biasanya nyontek, ya mau banyak duit tapi malas kerja keras biasanya korup, curang, nipu gitu kan. Atau mau malas ngapa-ngapain tapi duit banyak juga bisa lewat judol, pinjol gitu-gitu, akhirnya ya hidupnya jadi berantakan. Dan ini kalau nggak disadarin biasanya memang susah ngubahnya. Kayak tadi mahasiswa gue tuh nggak berhasil gitu. Padahal dia udah ngomong langsung ke gue, Mas semester depan gue mau berubah, tapi pada akhirnya nggak kesampaian. Kenapa? Karena ya ini gue udah bahas di sini nih, otak kita seperti plastik. Sirkuit kemalasan dia di otak sudah jadi. Sirkuitnya udah demikian tebal ya, akhirnya ya susah gitu bangun kebiasaan baru. Kan makin tebal sirkuit itu kebiasaannya makin jadi gitu. Sementara dia harus ngebantai itu semua gitu untuk kemudian bangun kebiasaan rajin, bangun sirkuit rajin. Nah itu biasanya akan makan waktu lebih lama dan lebih sulit kalau ada kebiasaan lama yang harus dihabiskan dulu. Kalau gue lihat orang yang rajinnya sedang gitu ya, itu mau ningkatin kerajinannya tuh lebih mudah ketimbang dari udah males terus mau berubah jadi rajin. Itu susahnya minta ampun sih. Kenapa? Karena kebiasaannya udah jadi gitu. Kabel wiringnya tuh udah kuat ya. Kalau mau lebih jelasnya lihat di video gue yang ini. Terus gue juga kepo, ada nggak sih rasa malas secara ilmiah gitu ya? Ternyata gue dapet dari bukunya ini ada ya, Richard Gehrig dan Zimbardo ini, Psychology of Life. Dia bilang rasa malas itu ada dua. Pertama yang temporer, ini gara-gara ada state atau keadaan yang bikin kita jadi malas. Misalnya lo lagi kuliah terus nggak masuk ke mata kuliah tertentu karena dosennya nggak enak, malas ke dosen itu nggak enak, gue cabut aja gitu. Atau malas ngapa-ngapain karena nggak punya duit. Atau lagi patah hati terus mood gue jelek nih, males mau ini mau itu gitu gara-gara patah hati. Nah itu gara-gara state. Kalau state-nya udah hilang biasanya malasnya juga ikut hilang ya, itu yang temporer. Nah yang kedua ini yang akut. Nah ini bahaya nih, ini yang diciptakan oleh orangnya sendiri. Jadi rasa malasnya itu bisa permanen kalau si orang itu nggak mau ngubah seumur hidupnya. Ya kayak tadi lah, lo lihat deh, ada berapa banyak sih sekitar lo ya, ada orang males banget gitu terus tiba-tiba jadi rajin banget. Itu kayaknya gue nggak pernah lihat sih emang. Nggak tahu ya, kalau di circle gue lihat kayak gitu. Nggak tahu kalau di circle kalian. Tapi kalau orang setengah rajin terus jadi rajin banget, gue pernah lihat gitu ya. Entah apa triggernya tapi bisa. Tapi kalau orang dari males banget terus tiba-tiba jadi rajin banget itu jarang sih emang. Ya mungkin ada yang gue nggak tahu, tapi di circle gue nggak ketemu yang seperti itu. Dan kalau nggak dilawan bener-bener, ya ini akan seterusnya gitu. Dan ini biasanya bikin orang stres gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu, salah satu ciri orang malas itu banyak alasan ya. Apapun jadi alasan. Hujan lah, macet lah, apalah, bangun kesiangan lah, Naruto jadi Hokage lah. Atau apapun tuh selalu jadi alasan. Sampai lagi tidur aja alasannya, gue lagi energy saving mode gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah terus gimana cara melawannya Mas? Ini dari banyak yang gue kumpulin ya referensinya, ya gue dapat beberapa lah. Ini yang gue share ya. Goal setting theory. Jadi tetapkan tujuan yang clear gitu, yang sangat jelas banget. Kalau bisa yang challenging juga gitu, yang menantang juga, dan konsisten di situ. Jadi jangan tujuan yang gede banget gitu. Misalnya kan ada tujuan-tujuan yang absurd gitu. Misalnya gue mau jadi rajin belajar gitu. Sebetulnya jangan seperti itu, tapi spesifik detail gitu. Yang misalnya gini, gue akan belajar 2 jam per hari dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Nah itu aja udah cukup. Kalau dijalanin terus itu lama-lama malasnya bisa jadi hilang. Dan kebiasaan rajin itu jadi bisa bertumbuh. Ya jadi goal setting. Punya tujuan spesifik yang jelas. Yang bisa dijalanin, yang memotivate kalau bisa dan juga challenging.
Yang kedua ini, kelola energi, bukan hanya waktu. Jadi kadang kita tuh malas gara-gara badan kita nggak bugar gitu ya. Atau makanan kita kurang, atau gaya hidup kita yang suka begadang. Itu malah bikin kita tuh energinya jadi nggak bagus gitu buat melakukan sesuatu yang enak atau yang rajin gitu ya. Jadinya energinya nggak bagus lah buat melakukan aktivitas. Jadi mulai dari pengelolaan energi, ya tidur cukup, olahraga. Kan udah gue bahas ya olahraga di video gue sebelumnya. Nah, jadi bukan cuma kelola waktu, tapi kelola juga badan kita gitu, energi kita, supaya turut membantu kita untuk melawan kemalasan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah ini, tumbuhkan kebiasaan kecil secara konsisten. Ini dari bukunya Atomic Habits ya. Jadi lo mau numbuhin kebiasaan apa nih? Yang kecil-kecil aja dulu. Yang kecil tuh contohnya apa ya? Misalnya, gue tiap jam 8 pagi harus duduk di meja kerja dan ngerjain sesuatu. Selama 10 menit, udah deh. Udah misalnya gitu, tiap jam 8 udah duduk di meja kerja, ya udah. Pokoknya duduk aja dulu, yang kecil-kecil deh gitu. Itu nanti lama-lama kalau udah jadi ya, terus tambah kebiasaan kecil yang baru. Misalnya udah duduk jam 8 berhasil ya, udah sebulan berhasil gitu, tambah gue harus baca 5 halaman buku per hari gitu. 5 halaman aja, nggak usah banyak-banyak lah. Itu lama-lama kalau udah jadi enak tuh. Terus bisa ditambah lagi kebiasaan yang lain yang baru. Lama-lama kebiasaan kita yang positif itu makin banyak. Ya kemalasan itu kan kadang gara-gara kita nggak tahu mau ngapain ya nggak sih? Kebiasaan itu ke bawah. Akhirnya hopefully sih kemalasan itu bisa dilawan gitu dengan kebiasaan baru yang positif. Terus ada juga dari dia nih, ya Julian Bierhotter. Dia ada teori locus of control ya. Jadi ini teori kesadaran penuh manusia. Jadi sebetulnya manusia itu bisa mengendalikan secara penuh dirinya sendiri. Jadi kalau sadar penuh, gue nih nggak boleh malas gitu. Itu bisa langsung ditangkis gitu, kemalasan-kemalasan. Itu bisa disingkirkan kalau menurut teori ini ya. Jadi sadar penuh gitu, dengan kesadaran tuh kita bisa melibas rasa malas tersebut. Nah, locus of control ini ada dua ya, ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal itu orang-orang yang ya tadi ya, dengan sadar meyakini bahwa nasib dia tuh ditentukan oleh dirinya sendiri gitu. Ya ini sains sih ya, nggak bawa Tuhan dia tentu saja. Cuman kita kan kalau beragama ya ada faktor Allah di situ. Tapi paling nggak dia yakinlah bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu akibat dia sendiri gitu, bukan orang lain. Nah, sementara yang eksternal ini selalu menyalahkan faktor luar. Nih gara-gara ini sih, gara-gara itu sih, gara-gara ininya sih. Nah, selalu seperti itu. Nah, itulah yang kemudian faktor kemalasan dirinya sendiri pun disalahkan ke luar gitu, ke eksternal. Biasanya orang-orang yang internal locus of control, dia prinsipnya kayak gini ya. Gue bisa ngapain, I make things happen. Masa depan gue tuh ya tergantung gue gitu. Nah, kalau yang eksternal itu things happen to you. Jadi semua gara-gara faktor luar. Dan yang kayak gini biasanya nggak bisa maju. Ada studinya sih, nilai-nilai akademik yang punya internal locus of control itu jauh lebih tinggi ketimbang yang eksternal. Terus ciri-ciri lainnya, kalau teman-teman mau tahu, gue yang mana ya, eksternal apa internal ini ya. Kalau eksternal tuh pokoknya nyalain pihak luar aja, terus merasa nggak berdaya, ini gara-gara orang lain, percaya gitu saja pada takdir, emang udah begini dari Tuhan gitu. Nah, seperti itu tuh bisa juga mengarah ke sini gitu. Ya emang takdirnya gue males kok, kan bisa lo ngomong kayak gitu kan. Tapi kan secara nggak sadar lo nyalain Tuhan sebetulnya. Siapa bilang Tuhan nyiptain lo males? Enggak kali, lu nya aja yang nggak bisa ngelawan rasa-rasa atau emosi negatif dalam diri lo, kan gitu sebetulnya ya. Pokoknya faktor luar aja. Nah, sebaliknya kalau internal ya biasanya rajin ya, memang jadi agen gitu ya, agen perubahan untuk diri gue ya gue gitu loh. Kan tadi ini bicara tentang kesadarannya, sadarlah bahwa kalau malas tuh akibatnya kayak gimana sih. Amati orang-orang malas dan coba selidikin kenapa hidup dia bisa kayak gitu. Gara-gara kemalasannya enggak gitu loh. Nah, itu bisa juga memperkuat atau memvalidasi ya bahwa malas tuh akibatnya buruk gitu. Jadi poinnya sih memang ini ya. Memang berubah tuh susah, tapi pada awalnya aja gitu. Di tengahnya ya kacau juga, tapi pada akhirnya biasanya akan heboh gitulah. Jadi sadari saja memang mau berubah itu sulit gitu. Kadang di circle lo atau lingkungan lo ada aja gitu yang nggak suka ngelihat lo maju, lo berubah ya nggak sih? Atau menggoda jadi malas gitu. Dulu gue waktu mahasiswa ada tuh waktu kuliah, kalau gue masuk kelas dia nongkrong gitu, "Ji, nongkrong sini, rokok dulu, 1 batang 2 batang," dia bilang gitu. Gue bilang 1 batang 2 batang udah 3 batang dong, gue bilang lama kan gitu. Lagian gue juga nggak ngerokok kan dulu.
gue bercandain aja gitu, udah gue masuk gitu. Nah gitu-gitu tuh ya selalu ada. Memang perubahan tuh selalu tidak mudah. Ya kalau bisa sih memang libatkan Tuhan gitu. Kalau di Islam kan ada tuh ya doa untuk dihindari dari rasa malas gitu. Gue lupa sih doanya, tapi ada beberapa yang doa Rasul tuh minta bebas dari utang ya atau apa. Terus ada salah satunya tuh malas disebut juga gitu. Jadi memang ya ada baiknya juga minta tolong Tuhan. Selain berikhtiar yang ini atau ya kalau teman punya referensi yang lain silakan aja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye.